Amerika jadikan Afrika sebagai lokasi eksperimen medisnya. Itulah yang dibilang jenderal Rusia, di mana ia menuduh Amerika menyebarkan pandemi di Afrika. В настоящее время в зону повышенного интереса попала Африка. Администрация Соединенных Штатов рассматривает регион как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов. Orang-orang Afrika sepertinya masih dianggap sebagai orang yang kastanya lebih rendah. Ini semua karena sejarah perbudakan yang dialami orang Afrika. Di mana Afrika di zaman dulu menjadi benua yang komoditas ekspornya adalah manusia yang dijadikan budak. Orang-orang Afrika diperjualbelikan layaknya barang. Mengenai eksperimen yang dilakukan Amerika, meski belum ada buktinya, jika kita buka sejarah, emang Afrika ini sering banget dijadikan tempat eksperimen. Misalnya pengujian pengobatan penyakit meningitis tahun 1990 yang dilakukan perusahaan Amerika, Pfizer, di mana perusahaan itu melakukan uji coba pengobatan di negara Nigeria. Hasilnya 11 anak meninggal dan yang lainnya mengalami kebutaan, tuli, dan kerusakan otak. Kemudian pengujian pengobatan HIV/AIDS juga terjadi di Afrika yang dilakukan oleh dokter Amerika di Zimbabwe tahun 1994. Sebanyak lebih dari 17.000 wanita menguji pengobatan itu dan hasilnya juga sangat buruk. Gak hanya dilakuin di Afrika, tapi keturunan Afrika yang berada di Amerika menjadi sasaran eksperimen yang dilakukan pemerintahan Amerika, di mana ada namanya eksperimen Tuskegee di Alabama yang dilakuin tahun 1932. Sebanyak 600 orang keturunan Afrika Amerika yang miskin direkrut dengan tawaran perawatan medis gratis, di mana mereka kebanyakan menderita penyakit sifilis atau penyakit menular seksual, tapi mereka nggak didiagnosis penyakit itu. Mereka semua nggak tahu penyakitnya sendiri dan dibiarkan tanpa pengobatan. Intinya mereka ditipu karena peneliti ingin melihat efek dari penyakit sifilis. Penelitian ini berlangsung sangat lama, selama 40 tahun loh. Meski tahun 1947 udah ada obatnya, tapi penderita gak diobatin, yang mengakibatkan banyak yang meninggal dan menularkan penyakitnya ke keluarganya. Kalau nggak ketahuan media, kayaknya penelitiannya akan terus lanjut. Tahun 1972, penelitian ini resmi dihentikan. Dan tahun 1997, Presiden Clinton resmi meminta maaf terkait eksperimen Tuskegee. Kalau info tentang Sudan, sekarang Sudan mengalami krisis kelaparan terbesar di dunia. Bayangin 25 juta orang menghadapi kelaparan. Bahkan 14 juta orang sudah menjadi pengungsi. Mereka semua membutuhkan bantuan dari kalian.